Ini insya Allah kita akan melanjutkan dengan kita meyakini ketika akan sholat bahwa kita itu akan bertemu menghadap Allah. Jadi kita hadirkan pikiran kita dan perasaan kita bahwa kita ini akan menghadap Allah. Dan Allah itu adalah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang melindungi kita, dan sebagainya. Maka dengan demikian mudah-mudahan kita itu merasa menghormati Allah yang maha kuasa, yang menguasai diri kita. Itu tercermin ketika misalnya kita akan sholat, kita berpakaian rapih atau tidak. Kalau kita tidak merasa bertemu dengan Allah, maka kita pakaiannya asal-asalan. Lalu kalau kita merasa bertemu dengan Allah yang maha perkasa, tentu kita tidak berani menghadapnya dengan gaya sombong. Mesti kita rendah hati. Maka perlu kita menghadirkan di pikiran kita paling tidak bahwa kita akan menghadap Allah dan akan berdialog dengan Allah. Dan Allah menyatakannya di dalam Al-Quran yang insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah hafal. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Kesabaran itu ketekunan, sholat ini termasuk doa dan zikir. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, sedangkan sabar dan sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Lalu ketika Allah menguraikan siapa sih orang yang khusyuk itu, Allah menyebutnya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka sedang atau akan menemui Allah. Saya mengatakan sedang atau akan karena mulaqu itu isim fa'il. Yang isim fa'il itu bisa berarti ongoing, sedang berlangsung. Bisa juga berarti future, akan datang. Dan dua-duanya masuk. Ya. Bahwa kita meyakini bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Untuk orang yang sudah merasa dekat dengan Allah, bukan akan, selalu merasa sedang menghadap Allah. Kita sedang bekerja, kita itu juga merasa sedang bertemu dengan Allah. Karena kita kalau merasa bertemu, ketika kita berdagang, kita pasti akan memperhatikan bagaimana cara aku berdagang yang diridhoi oleh Allah. Jadi untuk orang-orang yang sudah bisa merasa dekat dengan Allah, merasa bertemu dengan Allah itu selalu berjalan. Tapi bagi kita, orang awam barangkali masih bahwa karena ketika akan sholat itu kita akan menghadap Allah. Jadi ketika tidak sholat, dia merasa jauh dari Allah. Gitu. Ya. Nah, untuk orang yang merasa akan menghadap Allah, itu diperkuat lagi dengan wa annahum ilaihi raji'un, bahwa mereka itu meyakini mereka pasti nanti akan kembali menghadap Allah. Kita diciptakan oleh Allah, kemudian kita dilepaskan, kita dilepaskan untuk bertindak. Jadi kita akan dilihat kiprah kita dalam hidup ini, lalu terus nanti akan ditarik kembali, dipanggil, diminta pertanggungjawabkan. Aku kasih kamu umur, kamu gunakan untuk apa? Aku kasih kamu harta, kamu gunakan untuk apa? Aku kasih kamu kesehatan, kamu gunakan untuk apa? Jadi kita merasa bahwa nanti, someday, sometime, kita itu akan kembali kepada Allah, diminta pertanggungjawabannya. Maka kalau kita merasa seperti itu, mudah-mudahan kita lebih bisa khusyuk. Nah, caranya bagaimana? Caranya antara lain itu kita menanamkan rasa cinta kepada Allah. Menanamkan rasa cinta kepada Allah itu sebenarnya teorinya gampang. Teorinya begini, kita itu biasanya jatuh cinta pada seseorang
atau kita mencintai seseorang, cinta di sini tidak harus berarti cinta birahi. Kita akan cenderung mencintai seseorang kalau orang itu banyak memberi benefit kepada kita. Kalau dia memberikan keuntungan kepada kita kecenderungannya itu akan menyukainya. Kalau kita tiap hari dikasih makan, dikit-dikit kasih duit, kasih hadiah dan sebagainya, kita itu akan cenderung mencintainya. Padahal Allah itu kan memberi kita itu setiap saat itu kita diberi oksigen, kita diberi kemampuan bernafas, di lidah kita diberi rasa kelezatan. Kita tuh disuguhi makanan apapun, seenak apapun. Kalau lidah kita itu sarafnya mati, ya semuanya bisa pahit atau nggak ada rasanya. Nah itu, jadi Allah itu memberi kita terus menerus. Kalau kita menyadari itu, maka kira-kira akan mudah sekali kita jatuh cinta kepada Allah. Nah, kalau kita mencintai Allah, tentu akan muncul rasa rindu kepadanya. Nah, rasa rindu itu mendorong kita untuk bertemu dengan Allah tanpa menunggu panggilan. Jadi, ingin ketemu Allah itu gak usah menunggu azan. Ini kalau anak-anak muda yang jatuh cinta, itu kan suka gak usah dipanggil, gak ada apa-apa, muncul aja datang. Ini orang ini kok datang lagi. Ya karena gak bisa, berpisah terlalu lama tuh gak bisa. Nah kalau kita bisa mencintai Allah, maka kerinduan itu akan kuat. Dan kita tidak bisa berpisah terlalu lama. Maka orang-orang semacam itu kecenderungannya selalu menyiapkan diri untuk segera menghadap Allah. Ya. Jadi justru kita ini menunggu-nunggu kapan ada kesempatan bertemu dengan Allah. Kita ingin merasakan indahnya bertemu dengan kekasih yang sangat penyayang. Karena yang kita cintai Maha Kuasa dan Maha Perkasa, kita merasa kecil di hadapannya. Dan karena itu, kita menunduk di hadapannya. Kalau kita merasa berhasil bertemu, apapun urusan dunia menjadi tak ada lagi nilainya. Nah, kalau kita sudah merasa bahwa apapun di dunia ini gak ada lagi nilainya, ketika kita bertemu dengan Allah, maka perasaan semacam ini akan lebih mudah bagi kita untuk khusyuk. Ya. Cara berikutnya untuk mempersiapkan diri, yaitu kalau memang ada rasa cinta dan rindu, kita justru bersedia dan ingin menunggu sholat. Nah, jadi bukan dipanggil untuk sholat, tapi kita yang menunggu. Kita menunggu mempersiapkan diri untuk sholat sebelum datangnya waktu sholat. Jadi misalnya melihat waktu, sudah jam 11. Sebentar lagi, sekarang ini sekitar jam 11.45. Sebentar lagi zuhur. Aku mau wudhu dulu. Sehingga kalau cepat-cepat ke kamar mandi, kita bisa buang air, supaya sholatnya bisa tenang, kemudian wudhu dengan tenang, lalu sholat atau pergi ke masjid. Ya. Ya mudah-mudahan COVID ini segera berlalu sehingga kita bisa lebih rajin ke masjid. Jadi kita mempersiapkan diri untuk sholat sebelum datangnya waktu. Rasulullah bersabda, hadisnya panjang. Kalau kayak saya ambil poinnya, wantidharus sholah ba'das sholah fadzalikumur ribat. Menunggu sholat setelah sholat. Coba. Menunggu sholat setelah sholat. Jadi begitu selesai sholat zuhur misalnya, pikirannya sudah nanti aku akan sholat lagi asar. Maka kalau saya akan sholat asar, sekarang apa yang bisa saya lakukan? Jadi dengan demikian, kegiatan itu hanya kita sisipkan di situ. Ya. Jadi kita begitu selesai sholat, aku nanti menghadap lagi kepada Allah ketika waktu asar. Nah, kalau kita bisa seperti itu, maka pikiran kita, perasaan kita, hati kita itu selalu dekat dengan Allah, dan kita habis ketemu dengan Allah nanti akan ketemu lagi.
ini akan memperbaiki perilaku kita antara sholat satu dengan sholat yang lain. Ya, kalau kita ingin menjadi orang yang perilakunya baik, kita mesti semacam ini. Habis sholat, terus mengharapkan nanti akan sholat lagi, habis ketemu Allah nanti akan ketemu lagi. Di antara dua saat ketemu ini, kita bisa menjaga diri, sehingga kita itu tidak berperilaku yang bertentangan dengan sholat. Besok insya Allah kita bahas apa yang perlu kita lakukan setelah sholat. Sekarang ini kan yang kita bahas apa yang perlu kita lakukan sebelum sholat. Setelah itu nanti kita bahas apa yang perlu kita lakukan ketika kita sedang sholat. Dan kemudian berikutnya apa yang perlu kita lakukan setelah sholat selesai. Nah, ini antara lain ya, hanya hint saja, bahwa kalau kita bisa mempunyai perasaan semacam ini, dari sholat kita menunggu sholat berikutnya, maka impact dari sholat itu akan terasa. Antara lain, ketika kita sholat itu kan kita sujud. Sujud itu kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Allah, nanti kita akan ketemu, akan merendahkan diri kepada Allah. Ya, jadi kita itu ketika habis ketemu Allah kan kita merendahkan diri di hadapan Allah. Nanti kita akan ketemu lagi merendahkan diri di hadapan Allah. Imbas dari sujud. Ya. Nah, kalau kita habis sholat antara zuhur dan asar kok kita melakukan kesombongan, berarti kita itu tidak merasakan impact-nya sholat tadi. Ya. Jadi supaya kita bisa merasakan impact-nya sholat itu kita menunggu sholat satu dan sholat berikutnya. Nah, misalnya, ini yang alhamdulillah, mohon maaf Pak Mazhar, saya kepingin Pak Mazhar menjadi contoh di kita semuanya, termasuk kita. Kalau melakukan perjalanan sholat zuhur di satu masjid, nanti melakukan perjalanan lagi atau melakukan pekerjaan, pikirannya sudah nanti aku sholat asar di mana ya? Oh, di sana. Maka kalau sholat asarnya di sana, maka aku ambil rute ini supaya nanti kita bisa lewat masjid itu. Nah, dengan begitu pikiran kita itu bergantung pada masjid. Nah, ini kan termasuk salah satu dari 7 kelompok yang dijamin oleh Allah besok akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Orang yang hatinya selalu bergantung pada masjid. Nah, masjid ini bisa berarti bangunan masjid. Masjid bisa berarti tempat sujud. Ya, jadi kalau mau netral, hatinya itu selalu terkait dengan sholat. Jadi pikirannya sholat. Nah, orang yang semacam itu akan mendapatkan naungan besok di padang mahsyar. Nah, dalam praktek sehari-hari, kita menganggap sholat 5 kali sehari adalah agenda inti. Ketika mempersiapkan rapat misalnya, kita sudah menentukan agenda untuk sholat tepat waktu. Sehingga sebelum adzan, rapat sudah diskors atau diakhiri untuk memberi kesempatan para peserta mengambil air wudhu. Nah, orang yang pikirannya sholat, maka ketika dia memimpin rapat, dia itu sudah menghitung, ada 5 masalah ini yang kita bahas. 5 masalah, ada yang berat, ada yang ringan. Maka dia akan menghitung yang ringan ini cukup sekian menit, yang berat nanti dialokasikan sekian menit dan sebagainya. Sehingga ketika 5 masalah itu dibahas selesai, waktunya cukup untuk mempersiapkan diri untuk sholat. Banyak saya temui, Masya Allah, di organisasi Islam itu rapat, waktunya sholat berhenti untuk mendengarkan azan. Karena kepercayaannya bahwa kalau ada azan mesti didengarkan dan dijawab, ditirukan, habis itu berdoa. Kalau seperti itu nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Terus habis itu rapat lagi, tidak ikut sholat. Itu saya ketemu berbagai organisasi Islam.
alirannya apapun, mazhabnya apapun, itu seringkali mereka tidak memperhatikan sholatnya. Jadi itu salah satu kelemahan kita. Dan seringkali orang memimpin rapat itu nggak efisien. Ini gimana sih orang memimpin rapat kok belok sana belok sini, terus ada bercanda dibiarkan. Jadi tidak straightforward, keputusan begitu enggak ya. Jadi kalau orang pikirannya itu di sholat, maka dia akan disiplin ketika rapat sehingga bisa mengatur waktu dengan baik ya. Misalnya lagi kalau ibu-ibu ketika akan pergi belanja di mall, kita sudah mengenakan pakaian yang layak untuk sholat, dan bila memungkinkan ambil air wudhu sebelum berangkat. Jadi, saya mengatakan mengenakan pakaian yang layak untuk sholat. Nah, untuk bapak-bapak misalnya diyakinkan celana saya ini bersih dari najis nggak? Kalau ada kecipratan najis jangan dipakai, karena kalau kita pakai itu nanti ketika sholat kita repot, kita harus ganti celana atau ganti sarung. Maka yakinkan pakaian yang kita pakai itu layak untuk sholat, tidak ada najis. Terus bila perlu kita wudhu dulu. Ini ada orang yang mengeluh, ya wudhu itu masalahnya aku mudah batal. Mudah batal itu bisa diatasi kok. Kecuali orang yang sakit ya. Orang yang sehat itu kalau perut itu kosong dari kotoran, maka produksi gas itu sedikit. Tapi kalau di perut kita itu banyak kotoran yang siap dibuang, itu sudah mengalami pengomposan sehingga produksi gasnya banyak. Nah kalau produksi gasnya banyak, ya sedikit-sedikit batal. Oleh karena itu kalau mau bepergian begitu, yakinkan perutnya itu bersih dari kotoran-kotoran. Yang ada itu hanya makanan yang baru masuk, yang masih segar. Maka insya Allah kita lebih tahan lama menjaga wudhu gitu. Nah, jadi sebelum berangkat wudhu dulu. Ketika belanja, kita sudah perhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk pergi menuju ke tempat sholat, sehingga tidak terlambat. Jadi begitu masuk mall, sudah dipelajari. Musola di mall ini di mana? Di lantai 2 misalnya. Terus ketika kita belanja lantai 2, lantai 3, sampai lantai 5, kita harus berhitungkan dari lantai 5 ke lantai 2 itu butuh berapa menit. Terus kira-kira hiruk pikuknya dan sebagainya. Maka sudah dihitungkan. Begitu, wah ini 10 menit zuhur ini. Maka transaksi berhenti. Nah, aku khawatir kalau nanti dibeli orang itu semua penjual itu ingin laku. Jadi kita yakinkan bahwa aku habis sholat akan kembali lagi ke sini ya. Nanti kita negosiasi lagi. Semacam itu. Jadi bisa kok itu dijalani. Ya. Jadi kita sudah memperhitungkan waktunya sehingga kita tidak kehilangan sholat meskipun kita belanja. Dan dengan demikian sholat menjadi agenda utama yang disisipi dengan kegiatan lain, bukan sebaliknya. Jadi sholat itu agenda utama, belanja itu kita sisipkan di tengah. Sholat itu agenda utama, rapat itu agenda yang di tengah-tengah yang disisipkan. Nanti begitu waktunya sholat, ya karena itu yang inti. Ya, jadi jangan dibalik. Kita kegiatan sehari-hari itu kegiatan utama, sholatnya itu disisip-sisipkan ketika sempat. Poin berikutnya yang perlu kita siapkan adalah kita berusaha bergegas-gegas merespon panggilan sholat. Merespon panggilan sholat. Ini kalau tadi yang saya cerita bahwa seringkali di organisasi Islam ketika ada adzan, saya pernah rapat di satu komplek organisasi itu, terus di sebelah tempat kita rapat itu masjidnya komplek itu. Ketika adzan berhenti mendengarkan, lalu menjawab
azan. Karena orang-orang itu kebanyakan mengatakan eh, menjawab atau menerjemahkan kata Rasulullah SAW ketika ada azan maka jawablah. Nah, karena diartikan jawab, maka artinya ketika muadzin bilang Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Saya cenderung jangan diartikan menjawab, diartikan merespon. Ya. Diartikan merespon. Namanya merespon itu tidak cukup hanya dengan menjawab. Merespon itu kalau namanya panggilan itu ya datang, itu namanya merespon. Dan itu lebih cocok dengan Al-Quran, ya. Lebih cocok dengan kata Al-Quran dan hadis. Rasulullah itu tugasnya menerangkan Al-Quran, maka sabda Nabi tidak ada bertentangan dengan Al-Quran. Nah, ini kita cocokkan dengan ayat 9 surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika dipanggil untuk sholat, miyaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegas-gegaslah, bercepat-cepatlah kamu menuju zikir kepada Allah, dalam hal ini menuju sholat. Jadi karena ini wordingnya itu betul-betul eksplisit. Fas'au, sa'a itu artinya lari kecil. Sa'i, ya, sa'i dari Safa Marwah itu lari-lari kecil. Fas'au, lari-lari kecil. Nah, ini artinya bercepat-cepatlah kamu ila dzikrillah, menuju ke sholat. Jadi kalau begitu sabda Nabi tadi bahwa ketika ada azan maka jawablah. Nah, jawab itu lalu diartikan oleh orang menirukan bacaannya si muadzin. Mestinya arti jawab di situ itu mesti sejalan dengan fas'au. Maka saya cenderung mengartikannya merespon. Respon itu juga jawab, gitu. Respon itu juga menjawab. Jadi kalau merespon itu tidak hanya menirukan tapi langsung mengambil tindakan dengan fas'au ila dzikrillah. Terus wadarul bai', tinggalkan dagangan. Nah, ini nanti ada yang lebih spesifik. Jadi kalau kita kepingin lebih khusyuk, caranya gimana? Dzarul bai', tinggalkan bisnis. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengerti. Nah, ini problemnya kan kita banyak di antara kita itu tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti. Kadang-kadang kita terlalu asyik dengan pekerjaan sehari-hari sehingga tahu-tahu kita mendengar alunan azan dari masjid atau dari HP kita. Nah, karena asiknya terus tahu-tahu sudah azan. Nah, ketika kita mendengar itu kita tidak menunda-nunda sholat karena kesibukan apapun. Ketika mendengar azan kita tinggalkan kegiatan apapun yang tidak ada hubungannya dengan persiapan sholat. Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang yang buta yang ingin memperoleh keringanan dari keharusan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah karena kebutaannya. Dia buta. Kemudian minta supaya diberi keringanan oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, kamu begini, orang butanya bilang, laisa liqa'id yaquduni, tidak ada orang yang menuntun saya pergi ke masjid. Apakah boleh saya tidak ke masjid? Kemudian saya sholat di rumah. Rasulullah mengizinkan, oh boleh. Terus ketika orang ini berpaling pulang, dipanggil lagi oleh Rasulullah, sini. Kamu bisa mendengar adzan nggak? Hal tasma'un nida bis shalah, kamu dengar panggilan adzan salat? Na'am, dengar. Fa'ajib, maka responlah. Nah, ini ajib ini seringkali diartikan jawablah. Enggak, ini bukan jawab tapi responlah. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun buta tapi dia bisa
jalan menuju ke masjid meskipun tidak ada orang yang menuntunnya, tetap dianjurkan untuk berangkat ke masjid. Ini adalah Abdullah bin Ummu Maktum, seorang sahabat yang buta dan yang karena dia turunlah surat Abasa wa Tawalla. Dan orang ini orang yang sangat solih, meskipun buta. Itu pernah suatu saat Rasulullah pergi perang, maka yang disuruh mengganti mengimami di masjid itu Abdullah ini. Jadi berarti orang buta mengimami boleh. Nah, untuk memenuhi anjuran ini sebaiknya kita hentikan kegiatan sebelum azan, sehingga kita masih punya waktu untuk melakukan langkah-langkah persiapan seperti menyiapkan kendaraan, meyakinkan kita membawa perangkat sholat, dan mengambil air wudhu. Nah, ini saya suka sekali, ada teman yang rumahnya di Pondok Kelapa sana. Dia kerja di kantornya. Sebelum waktunya azan itu beliau sudah keluar dari kantornya bersama anak buahnya, bersama-sama naik mobil dan semuanya sudah wudhu. Masya Allah, ini baik sekali ya. Kita hindari sikap seperti orang-orang yang digambarkan oleh Allah sebagai mereka yang tidak mau menggunakan akal sehatnya, sehingga mereka memperlakukan azan sebagai bahan ejekan atau main-main. Ini kan ada kan dulu pernah ada kejadian demo kumpul-kumpul di HI, kemudian begitu ada suara azan disurain, oi gitu. Bukan hanya di situ, saya dulu juga pernah menjadi guru bahasa Inggris di daerah Jakarta Barat sana. Terus kalau di radionya itu ada azan, ditertawain, terus langsung cepat diganti. Nah, jadi orang-orang semacam itu tidak menggunakan akalnya, seperti kata Allah di surat Al-Maidah ayat 58. Wa idza nadaitum ilas sholati ittakhadhuha huzwa wa la'iba dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya sebagai buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau menggunakan akalnya. Ya, jadi tidak mau menggunakan akal sehatnya, lalu punya kecenderungan semacam itu. Poin berikutnya, agar hati dan pikiran kita bisa tenang, untuk sementara kita tinggalkan pikiran tentang bisnis. Kalau tadi di surat Jumu'ah kan, begitu dengar azan, tinggalkan bisnis menuju ke sholat. Yang ini lebih ke pikiran. Pikiran tentang bisnis sementara kita tinggalkan. Itu urusan nanti. Jadi bukan lalu terus tidak mau memikirkan bisnis, tidak berbisnis, enggak, tetapi jeda dulu. Ya. Untuk sementara kita tinggalkan pemikiran tentang bisnis dan kegiatan keduniaan lainnya. Allah menyebutnya di surat 24 ayat 37, Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang-orang di sini terjemahannya dibilang laki-laki. Saya cenderung menerjemahkannya orang-orang, karena dalam bahasa Arab kalau orang itu campuran laki-laki dan perempuan, maka yang disebutnya laki-lakinya. Jadi orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli, tidak dilalaikan dari mengingat Allah atau zikir kepada Allah, dan tidak lupa, tidak lalai dari mendirikan sholat dan dari menunaikan zakat. Jadi kegiatan bisnis tidak membuat mereka lupa sholat, tidak membuat mereka itu lupa bayar zakat dan sebagainya. Kenapa? Mereka itu takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Ini artinya hari
kebangkitan atau hari kehancuran, hari kiamat. Ya. Nah, kalau kita bisa betul-betul takut akan pertanggungjawaban di hari kiamat, maka insya Allah kita bisa mengutamakan sholat di atas kepentingan bisnis. Bisnis memang menggoda, karena kegiatan inilah yang biasanya menghasilkan keuntungan. Sedangkan keuntungan bisa kita gunakan untuk mengatasi kebutuhan kita atau untuk memenuhi keinginan dan kesenangan kita. Jadi paling tidak duit itu atau harta bisa kita pakai untuk mengatasi kebutuhan. Kita punya butuh apa, terselesaikan. Dan kalau kebutuhan sudah terpenuhi, kita suka demand kita naik. Nah, aku kan juga punya keinginan, punya kesenangan. Lalu terus harta itu digunakan untuk mencari kesenangan. Nah, kesenangan itu mengasyikkan, sehingga seringkali membuat orang lupa. Ya, agar kita bisa lebih mengutamakan sholat daripada bisnis, kita harus ingat kembali bahwa tujuan kita hidup ini adalah mencari ridha Allah. Kita hidup, tujuan kita, seluruh kehidupan kita untuk mencari ridha Allah. Nah, untuk memperoleh ridha Allah itu kita mesti mengabdi kepadanya. Untuk melaksanakan pengabdian, kita membutuhkan bekal dan biaya. Agar bisa memperoleh bekal dan biaya, kita mesti bekerja atau melakukan bisnis. Jadi sholat yang sedang kita lakukan itu adalah tujuan dari bisnis. Kenapa kamu bisnis? Aku berbisnis untuk mencari bekal aku sholat. Aku berbisnis untuk mencari keuntungan untuk bekal aku pergi haji. Aku berbisnis agar aku mempunyai kelebihan agar aku bisa bersedekah. Jadi bisnis itu alat untuk mencapai tujuan. Nah, ketika ada kesempatan sholat, itu kan yang kita cari. Nah, karena sholat itu yang kita cari, sarana ini udah menjadi ya penting, tetapi bukan menjadi yang utama. Karena pentingnya karena sarana inilah yang mengantarkan kita bisa melakukan ibadah. Jadi kita bersyukur setelah memperoleh bekal untuk melakukan ibadah. Alhamdulillah bisnisku banyak memberi keuntungan. Aku berbisnis untuk bekal aku beribadah. Aku bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi kita jangan setback dalam berpikir, jangan berpikir sebaliknya. Oke. Persiapan berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita sempurnakan wudhu. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, ketika kamu akan mendirikan sholat, maka basuhlah mukamu, kedua tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai ke mata kaki. Nah, menyempurnakan wudhu itu, ya kita lihat, kalau Allah mengatakan basuh muka, yang namanya muka itu yang mana? Ya, jadi termasuk usaha agar wudhu kita sempurna dan sah. Kita perlu meyakinkan bahwa pertama, sebelum wudhu, kita yakinkan bahwa setelah buang air seni tidak lagi keluar. Kadang-kadang orang itu buang air, terutama buang air kecil, terus begitu selesai langsung ditinggalkan begitu aja. Padahal seringkali itu masih ada cairan yang in the pipeline, yang masih mengalir dari kantong kemih ke lubang luar, itu seringkali itu masih ada sisa-sisa. Maka sebaiknya kita tunggu dulu sampai itu bersih. Karena kalau kita tidak tunggu, kemudian kita sudah cuci, kita merasa sudah bersih, ketika wudhu, cairan yang mungkin sedikit sekali, itu keluar, nah akan menjadi batal lagi. Dan bahkan najis, kalau najis sholatnya menjadi tidak sah. Dan kalau batal,
wudhunya tadi menjadi batal, sholatnya tidak sah. Jadi sebaiknya kita tunggu sejenak agar air seni sudah betul-betul tuntas dan tidak menetes lagi. Ya. Setelah betul-betul tidak ada air seni keluar dari lubangnya, kita bersihkan saluran seni dan sekitarnya dengan air. Ini saya mohon maaf, saya pernah mencoba eksperimen ya mengamati diri sendirilah, bukan eksperimen, mengamati diri sendiri. Coba jangan buru-buru diguyur, sehingga kita bisa tahu cairan ini adalah dari dalam. Itu coba dibersihkan pakai tisu kering. Tujuannya itu supaya kelihatan kering. Kita tunggu, keluar lagi, basah sedikit. Coba kita keringkan lagi pakai tisu. Oke, sudah kering. Sebentar lagi, keluar lagi. Nah, keluarnya itu kita nggak merasakannya. Karena itu hanya ngalir gitu aja, bukan yang dari kantong kemih. Kalau keluar dari kantong kemih itu terasa. Tapi kalau di saluran pipa ini itu nggak terasa. Dan itu apakah penyakit? Wallahu alam. Tapi saya kira kok kebanyakan kita itu mestinya begitu, karena itu mekanik bukan karena penyakit. Ya, jadi saya cenderung kalau di kamar mandi itu agak lama karena meyakinkan itu tadi. Ya. Itu membersihkan kotoran. Ya. Pada saat berwudu kita niat dalam hati benar-benar. Jadi niatnya itu jangan asal-asalan. Kita gunakan air bersih yang membersihkan. Air bersih yang membersihkan itu jangan sampai kita menggunakan air yang mustakmal. Mustakmal itu yang sudah pernah dipakai. Termasuk air mustakmal adalah air yang ketetesan air wudhu. Jadi kalau kita mengambil air wudhu di tangan, biasanya kita pakai dua tangan begini. Kita usahakan jangan ketetesan air yang mengalir dari wajah kita. Wajah kita kan kita basuh, kemudian air itu masih mengalir, netes. Nah, kalau di tangan kita ini ada air yang akan kita pakai wudhu berikutnya, ketika ketetesan, maka dia menjadi air yang sudah dipakai. Maka kita hati-hati, jangan didekatkan tangan ini dengan wajah kita. Ya, agak maju ke depan, kemudian kita angkat, mengangkatnya pun agak jauh, baru dikenakan wajah kita. Jadi bukan lalu di bawah persis, ini. Nah, itu nanti ketetesan. Nah, ini perlu kita perhatikan. Terus ketika kita membasuh wajah, kita perhatikan nama wajah itu mana. Wajah itu para ulama biasanya mendefinisikan tempat tumbuhnya rambut di jidat, di kepala kita. Tentu yang wajar ya, yang wajar itu bukan orang yang botak. Kalau botak kan ke belakang. Yang wajar di atas itu, dan juga bukan orang yang rambutnya begitu banyak sampai menutupi jidat. Nah, maka batasannya adalah tempat tumbuhnya rambut yang wajar. Nah, kalau itu botak tidak usah sampai ke belakang, sampai batas wajar. Nah, kalau itu ada tumbuhan rambut di jidat, ya dimajukan sedikit. Itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Nah, kalau dikatakan sampai ke dagu, maka kita mesti meyakinkan bahwa dagu kena semua. Maka caranya air itu kita sampaikan ke bawah dagu. Ya, jadi ke bawah dagu itu untuk meyakinkan bahwa dagunya itu semuanya basah. Mulai dari atas tempat tumbuh rambut sampai ke dagu, dan kita majukan sedikit. Sedangkan samping itu batasannya adalah telinga. Kalau ini batasannya telinga, maka di antara telinga dan bagian tengah kita itu ada kayak jampang ya. Kalau orang Jawa bilang hati-hati.
Nah, kalau definisinya itu dari telinga ke telinga, berarti jampang ini termasuk bagian dari wajah. Ya, bagian dari wajah. Karena di belakang jampang itu kan ada kulit. Yang kulit ini bagian dari wajah. Maka kita yakinkan air itu kena sampai ke kulit yang di belakang jampang, sehingga jampangnya ikut basah. Ini salah satu cara menyempurnakan wudhu. Tangan itu juga begitu, kita yakinkan bahwa tangan di celah-celah jari-jari itu semuanya basah. Terus sampai ke siku. Nah, ini seringkali kalau saya lihat orang wudhu itu di masjid-masjid yang kelihatan orang wudhu itu asal dimajukan begitu, sehingga ada bagian apakah sikunya atau di lipetan itunya itu nggak basah. Jadi ulurkan sampai buku-buku di siku-siku itu semuanya basah. Nah, seperti tadi dagu, untuk meyakinkan bahwa dagu itu basah semua, maka air itu kita masukkan sampai di bawah dagu. Untuk meyakinkan bahwa siku kita kena, maka air itu kita basahkan sampai maju sedikit. Jadi maju sedikit itu untuk meyakinkan bahwa semua bagian dari siku itu ikut basah. Lalu muka, kan di situ disebut wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Ini ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan sebagian kepala cukup. Ada mengatakan mesti seluruh kepala. Dan untuk orang yang mengatakan sebagian itu berapa? Ada yang mengatakan sebagian itu minimum 1/4 dari kepala. Kenapa dia mengatakan 1/4? Karena kalau tangan kita basah, kita tempelkan di kepala, itu kira-kira tangan kita itu bisa menutupi 1/4 kepala. Maka dia mengambil itu. Hadisnya tidak ada. Tapi ulama mazhab itu, ini dalam hal ini mazhab Hambali, itu minimum itu 1/4 kepala. Tapi ada yang lebih sedikit lagi, mazhab Syafi'i. Udah ada beberapa helai rambut saja cukup. Nah, ini kan ada perbedaan. Kalau kita ingin menyempurnakan, kita usahakan ulama mazhab manapun akan mengatakan itu sah. Maka caranya udah usap saja seluruh kepala. Dengan mengusap seluruh kepala, mazhab yang mengatakan minimum 1/4 itu udah kena. Yang mengatakan sedikit cukup itu udah kena. Jadi dengan begitu tidak ada dispute, tidak ada perselisihan. Lalu kaki itu kita yakinkan pasti sampai ke mata kaki. Nah, ini ada satu mazhab Maliki ya, itu menganjurkan ketika wudhu itu tidak hanya membiarkan air mengalir. Kita tuh karena ada keran sekarang, kita suka sodorin aja tangan itu ke keran. Satunya sodorin, terutama kaki. Kaki itu disodorin aja ke keran, udah. Kalau mazhab Syafi'i Maliki menganjurkan sambil diusap, sambil digosok-gosok. Kenapa? Ya kalau kita kocorin air, jangan-jangan air itu belum betul-betul rata di kulit kita, di permukaan kulit kita. Mungkin di pori-pori itu ada yang belum kemasukan. Nah, terus sambil diusap. Nah, kalau kita ingin menyempurnakan, alangkah baiknya sambil digosok-gosok supaya betul-betul air itu nempel mengenai kulit kita. Masih ada beberapa poin lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon maaf. Ini saya mesti sudahi lagi, waktunya tinggal 10 menit, supaya ada kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya.